Seorang pengemudi ojek online tewas ketika beristirahat di daerah Villa Taman Bandara Tangerang. Korban diduga ditikam dan menjadi korban curanmor serta telepon genggam milik korban turut raib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang sempat viral di Tangerang, di mana ada seorang driver ojek online ditemukan meninggal dunia di sebuah base camp dengan luka yang sangat serius. Motor dan ponselnya juga hilang, sehingga banyak yang menduga korban menjadi sasaran begal. Itu awalnya. Namun, ada satu fakta yang menarik, di mana di waktu yang hampir bersamaan, salah satu rekan sesama ojol sempat melihat seseorang mengendarai motor yang diduga milik korban. Ia bahkan sempat melakukan pengejaran, tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri karena melaju dengan sangat cepat. Saat kembali ke base camp untuk memastikan keadaan rekannya, suasana di sana sudah dipenuhi banyak orang. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ini murni kasus begal atau ada fakta lain yang akhirnya terungkap? Yuk, nggak usah berlama-lama lagi openingnya, langsung aja kita bahas kasusnya bersama aku Ruth Fermiati di kisah True Crime. Korban dalam kasus kali ini bernama Agus Tejo Prabowo. Saat peristiwa tragis itu terjadi, usianya telah menginjak 40 tahun. Agus bersama sang istri yaitu Poppy Aprianti 32 tahun diketahui tercatat sebagai warga Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun dalam kesehariannya, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di perumahan Kemuning Permai, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Dan dari hasil pernikahan mereka, keduanya dikaruniai 2 orang anak yang masih sangat kecil. Menurut sang istri, Agus merupakan sosok suami yang penuh tanggung jawab. Baginya, kebahagiaan istri dan kedua anaknya selalu menjadi prioritas utama. Ia selalu berusaha memastikan kebutuhan keluarganya tercukupi. Bisa dibilang, Agus adalah sosok family man yang begitu mencintai keluarganya. Rasa sayangnya itu juga sering ia tunjukkan melalui perhatian-perhatian sederhana. Salah satunya dengan memasakkan nasi goreng untuk sang istri, hingga mengajak kedua anaknya berkeliling kompleks menggunakan sepeda motor untuk menghabiskan waktu bersama. Masak buat apa ya? Buat siapa? Buat kalian tuh. Bapak rumah tangga. Nah guys, tadi aku sempat bilang ya, kalau Agus selalu berusaha memastikan keluarganya selalu tercukupi kan? Hal itu bukan hanya sekedar ucapan. Agus membuktikannya dengan bekerja keras sebagai seorang driver ojek online. Jadwal kerjanya pun tidak pernah menentu. Sekali berangkat mencari penumpang, Agus terkadang baru pulang setelah 3 hari, bahkan ada kalanya hingga hampir 1 minggu berada di jalanan demi mengejar orderan. Meski bekerja jauh dari rumah dalam waktu yang cukup lama, Agus tidak pernah lupa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Menurut sang istri, setiap hari Agus rutin mengirimkan nafkah sekitar Rp200.000 melalui GoPay untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya di rumah. Sebagai seorang driver ojol, Agus tentu memiliki banyak rekan sesama pengemudi. Seperti kebanyakan komunitas ojol lainnya, mereka juga memiliki sebuah base camp yaitu di Villa Bandara Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Tempat itu biasa digunakan untuk beristirahat setelah menyelesaikan orderan, berkumpul dengan rekan sesama driver, atau sekedar menunggu orderan berikutnya. Menurut rekan-rekannya, Agus dikenal sebagai pribadi yang ramah dan setia kawan. Banyak yang mengenalnya sebagai sosok yang ringan tangan, mudah membantu, serta selalu bersikap baik kepada siapapun. Beberapa hari sebelum peristiwa tragis itu terjadi, kehidupan keluarga kecil Agus berjalan seperti biasanya. Malam itu Agus bercanda dengan sang istri, Poppy Aprianti, sambil berpamitan untuk kembali berangkat bekerja mencari rezeki. Namun entah kenapa, menurut cerita sang Poppy nih ya, hatinya terasa begitu berat untuk mengizinkan sang suami berangkat malam itu. Poppy bahkan sempat meminta Agus agar mengurungkan niatnya. Ia menyuruh sang suami segera mandi, beristirahat, dan melanjutkan pekerjaan keesokan harinya karena malam sudah semakin larut.
Namun Agus dengan lembut meyakinkan istrinya. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin terus bekerja demi kebahagiaan istri dan kedua anak mereka, serta memenuhi kebutuhan keluarga. Mendengar jawaban itu, Poppy akhirnya mengizinkan Agus berangkat. Sebelum berpisah, ia mencium tangan kanan sang suami sebagai tanda hormat, doa dan restunya. Namun ya guys, takdir berkata lain. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Poppy tidak pernah menyadari bahwa itulah terakhir kalinya ia menatap wajah sang suami dalam keadaan hidup, sebelum sebuah peristiwa tragis merenggut Agus untuk selamanya. Di tengah malam, Agus yang tampak kelelahan terlihat berbaring sambil mengobrol santai bersama beberapa rekan sesama travel ojol di base camp, tempat yang biasa mereka gunakan untuk melepas lelah setelah bekerja. Tak berselang lama, salah satu rekan Agus yang masih mengaktifkan aplikasi ojol menerima notifikasi order dari seseorang calon penumpang. Obrolan santai pun terpaksa harus diakhiri karena rekan Agus harus segera berangkat untuk menjemput pelanggannya. Kini Agus tinggal seorang diri di base camp karena rasa lelah yang sudah tidak tertahankan. Ia perlahan memejamkan mata hingga akhirnya tertidur. Sekitar subuh hari, pukul 03.50 waktu Indonesia Barat, seorang pemuda yang mengenakan hoodie berjalan menuju area base camp. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah sepeda motor Honda PCX berwarna putih terparkir di depan posko, sementara pemiliknya tampak sedang terlelap tidur. Melihat adanya kesempatan, pemuda tersebut mencoba mengambil motor itu. Namun usahanya terhenti ketika ia menyadari bahwa kunci kendaraan tidak berada di motor. Diduga untuk melancarkan aksinya, pemuda itu kemudian berjalan perlahan menghampiri Agus. Dengan hati-hati ia meraba kantong jaket yang masih dikenakan Agus, diduga untuk mencari kunci motor tersebut. Meski dilakukan secara perlahan, sentuhan itu ternyata membuat Agus tersadar dari tidurnya. Dalam kondisi yang masih setengah sadar, Agus tampak terkejut, spontan teriak dan berusaha melakukan perlawanan. Tak menyangka aksinya diketahui. Pemuda tersebut diduga langsung mengeluarkan senjata tajam yang telah dibawanya, lalu mengarahkannya ke bagian leher Agus. Serangan yang terjadi begitu cepat membuat Agus roboh di lokasi. Setelah berhasil menguasai kunci kendaraan, pelaku membawa kabur sepeda motor Honda PCX beserta ponsel milik Agus, lalu melarikan diri dari base camp. Di saat yang hampir bersamaan, rekan Agus yang sebelumnya mendapatkan orderan melihat seseorang melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor Honda PCX yang bentuknya sangat mirip dengan milik Agus. Merasa ada yang tidak beres, rekan Agus langsung melakukan pengejaran. Namun karena pelaku melaju sangat cepat, ia akhirnya kehilangan jejak di daerah Kamal, Jakarta Utara. Karena rasa curiga itu belum juga hilang, rekan Agus memutuskan untuk kembali lagi ke base camp setelah mendapat laporan dari pegawai martabak jika terjadi sesuatu dengan Agus. Namun sesampainya di lokasi, ia justru mendapati suasana yang sudah dipenuhi banyak orang dan ada beberapa polisi yang sudah memadati area base camp tersebut. Dan betapa terkejutnya ya guys, ia melihat Agus, rekan sesama driver ojolnya sudah tergeletak di lokasi dengan banyaknya cairan merah menggenang di sekitarnya. Setelah warga dibuat geger dengan ditemukannya Agus dalam kondisi yang sangat tragis. Penemuan tersebut segera dilaporkan ke Polsek Kosambi. Tak lama kemudian, Polsek Kosambi berkoordinasi dengan Polres Metro Tangerang Kota bersama tim Inavis untuk segera mendatangi lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, setiap petugas langsung menjalankan tugasnya masing-masing. Area tempat kejadian perkara dipasangi garis polisi guna mensterilkan lokasi sekaligus memudahkan proses olah TKP dan pengumpulan barang bukti. Setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan, jenazah Agus kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Polisi menyampaikan bahwa korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis maupun forensik sebagai bagian dari proses penyelidikan. Namun penyelidikan tentu tidak berhenti sampai di situ saja guys. Tim kepolisian terus bekerja keras untuk mengungkapkan siapa pelaku di balik peristiwa ini. Sejumlah saksi dimintai keterangan, termasuk warga sekitar dan rekan sesama driver ojol yang terakhir kali bersama Agus sebelum kejadian.
Dari keterangan rekan Agus yang sempat mengejar seseorang menggunakan sepeda motor yang diduga milik korban, polisi kemudian menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dan dari sinilah petugas mulai menemukan petunjuk penting yang mengarah pada identitas pelaku. Kerja keras aparat kepolisian akhirnya membuahkan hasil, guys. 2 hari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2026, tim kepolisian menggerebek sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Bundaran Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, setelah pelaku diduga berada di lokasi tersebut. Saat petugas melakukan upaya penangkapan, tersangka yang berada di dalam rumah itu tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Menurut keterangan kepolisian, tersangka berusaha melarikan diri sekaligus melakukan perlawanan terhadap petugas. Karena situasi dinilai dapat membahayakan, polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki tersangka untuk menghentikan perlawanannya. Setelah berhasil diamankan, tersangka langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut. Nah guys, setelah menjalani pemeriksaan dan interogasi inilah akhirnya mulai terungkap apa yang menurut pengakuan tersangka menjadi motif dibalik aksi yang merenggut nyawa Agus Tejo Prabowo. Pemuda berhoodie abu-abu itu diketahui bernama Rahmat Dimas. Usianya masih sangat muda guys, masih 25 tahun. Rahmat bukanlah seorang pengangguran. Ia diketahui bekerja sebagai seorang pegawai pabrik. Selain itu, Rahmat juga memiliki seorang kekasih, namun identitas sang pacar memang tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Menurut pengakuan Rahmat kepada penyidik, hubungan mereka dinilai kedua orang tua mereka sudah cukup serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Baik orang tua Rahmat maupun pihak keluarga sang kekasih disebut sama-sama mendorong agar keduanya segera menikah. Nah guys, disinilah tekanan yang menurut pengakuan Rahmat mulai muncul. Rahmat mengaku dirinya belum siap secara finansial dan membangun rumah tangga. Namun, ia merasa desakan dari kedua orang tua terus berlanjut hingga membuat kondisi mentalnya semakin tertekan. Di tengah tekanan tersebut itulah Rahmat mengaku bahwa pada subuh hari tanggal 12 Juli 2026, ia keluar dari rumah sambil membawa sajam dengan niat mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, menurut pengakuannya, niat tersebut berubah ketika ia melihat sebuah sepeda motor terparkir dengan pemiliknya yang sedang tertidur pulas. Saat itu muncul niat untuk mengambil motor tersebut. Rahmat mengaku berpikir bahwa kendaraan itu dapat dijual, sehingga ia bisa memperoleh uang secara cepat di tengah tekanan yang sedang ia hadapi. Tapi ya guys, aksi pencurian itu berubah menjadi tragedi ketika Agus tiba-tiba terbangun dan berusaha melakukan perlawanan, seperti yang sudah kita bahas pada segmen kronologi sebelumnya. Rahmat juga mengaku bahwa sajam yang ia gunakan saat kejadian awalnya dibawa untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kalian tahu sendiri kan, dalam situasi itu senjata itulah yang kemudian digunakan saat berhadapan dengan Agus. Rahmat Dimas kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 479 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, Rahmat Dimas kini harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya di hadapan hukum. Jika dakwaan pembunuhan berencana terbukti di persidangan, ia terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, setelah seluruh proses pemeriksaan medis dan forensik selesai dilakukan, jenazah Agus kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Selanjutnya, jenazah dibawa pulang agar keluarga dapat segera memandikan, menyolatkan, dan memakamkannya sesuai syariat Islam. Nah guys, itulah kisah tragis yang menimpa seorang driver ojek online yang dikenal sebagai sosok suami dan ayah yang baik, Agus Tejo Prabowo. Banyak orang yang tidak menyangka guys, Agus harus kembali ke pangkuan sang pencipta dengan cara yang begitu tragis. Kepergian Agus tentu meninggalkan duka yang sangat mendalam bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi rekan-rekan sama driver ojol yang selama ini mengenalnya sebagai sosok yang ramah, pekerja keras dan setia kawan. Dalam momen yang sangat mengharukan itu, tampak pula sang istri Poppy Aprianti menyiramkan air bunga di kursi yang menjadi saksi bisu tempat Agus beristirahat sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Momen itu membuat banyak orang yang hadir tidak kuasa menahan haru.
Semoga kisah yang dialami Agus menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan senantiasa menghargai setiap waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah mengampuni segala dosa almarhum Agus Tejo Prabowo, melapangkan kuburnya, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkannya di tempat yang terbaik di sisinya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, khususnya istri tercinta Poppy Aprianti, serta kedua anaknya, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan rezeki yang baik untuk menjalani kehidupan ke depan. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.